بسم الله الرحمن الرحيم أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja puji serta syukur kita kepada Allah Ta'ala yang alhamdulillah dengan izinnya tanpa terasa kita sekarang berada di sebaik-baik hari di antara hari-hari di dalam satu pekan. Dan alhamdulillah kita berada di sebaik-baik tempat, sekaligus kita berada di sebaik-baik keadaan. Inilah hari yang terbaik, inilah tempat terbaik, inilah keadaan kita yang terbaik. Mudah-mudahan kita sangat menyukai hari yang baik ini, dengan menyambut hari yang baik ini dengan berbagai macam amaliyah kebaikan, dengan mengharap agar apa yang kita lakukan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah keadaan yang terbaik, yang mana keadaan seperti ini sangat disukai oleh orang-orang yang soleh yang telah mendahului. Mereka sangat merindukan suasana seperti ini, dan mereka sangat menyukai tempat yang mana tempat yang terbaik di antara tempat-tempat yang ada di sekitar kita adalah masjid. Maka mudah-mudahan kita selalu istiqomah untuk selalu melakukan perbaikan dengan harapan nanti kita wafat husnul khatimah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pada suatu hari Nabi Nuh alaihi salam, beliau melihat ada seorang wanita sedang menangis. Lalu dihampiri wanita ini oleh Nabi Nuh alaihissalam. Lalu beliau bertanya, "Wahai ibu, kenapa engkau menangis?" Lalu sang ibu itu menjawab, "Wahai Nabiullah, aku baru saja ditinggalkan oleh putraku. Putraku usianya berapa? Kira-kira 300 tahun. 300 tahun. Lalu kata Nabi Nuh, "Tenang ibu, kalau putramu itu orang baik, insya Allah putramu akan berada di tempat yang baik. Karena nanti akan datang suatu masa umat usianya nggak panjang, usianya pendek, kisaran 60 sampai 70 tahun. Siti ila sabri. Nanti akan datang umat
lain yang usianya nggak panjang seperti usia Nabi Nuh dan umatnya pada saat itu. Nanti akan datang usianya rata-rata 60 sampai 70 tahun. Tapi nanti kata Nabi Nuh, usia mereka nggak panjang pendek, tapi mereka suka berdebat dan sangat cinta dengan yang namanya dunia. Bagaimana ibu kalau usia ibu seperti ini? Apa kata sang perempuan itu? Kalau usiaku seperti umat yang 60 sampai 70 tahun, aku tidak akan memikirkan dunia. Seluruh usiaku aku pakai untuk ibadah. Dan umat itu adalah kita. Umat yang dikatakan oleh Nabi Nuh ribuan yang tahun yang lalu sekarang sudah ada. Siapakah umat yang diucapkan oleh Nabi Nuh? Kita perlu. Usia kita nggak panjang, 60 sampai 70 tahun. Bahkan sekarang 60 tahun saja kurang saja sudah banyak yang wafat. Lebih dari 70 tahun saja sekarang aja udah banyak yang sakit-sakitan. Tapi usia kita yang sangat singkat itu apa yang kita lakukan? Kita habiskan umur kita pertama untuk berdebat. Di televisi kita lihat banyak tayangan-tayangan debat menjelang pilpres kemarin, pileg, apalagi sekarang pilkada. Wah, tiada henti-hentinya orang selalu berdebat. Yang kedua, kita sibuk dengan urusan dunia. Sampai kadang kita berat untuk sholat subuh berjamaah. Lebih asyik kita jam 2, jam 3 bangun untuk nonton sepak bola daripada kita sholat tahajud. Lebih asyik kita megang HP 2 jam, 3 jam daripada kita membaca Al-Quran. Lebih asyik kita itu ngobrol sana sini daripada kita berzikir. Padahal kita sadar umur kita tidak panjang, umur kita teramat singkat. Masyaallah muslimin rahimahullah. Ada satu kitab tidak tebal, ini suka dibaca oleh kalangan santri, namanya Nasohul Ibadah. Di sana ada makalah berkata sebagian ulama ahli waqala ba'dul ulama berkata sebagian orang-orang yang bijak. Mereka mengatakan yang tahimu yastaqbilu ibnu Adam arba'atul hubad. Yang tahimul malakul maut ruhah wa yantahimul nuru jismah wa yantahimul warasahu malaku wa yantahimul usoma'u amalahu. Ini orang-orang yang soleh, orang-orang yang berilmu dan bijak ini. Mereka mengatakan, katanya Ibnu Adam, anak keturunan Adam, yakni manusia akan menghadapi 4 perampas, 4 pemaksa. Yang pertama, yang tahimul malakul maut ruhah, akan merampas malaikat maut Jibril kepada ruhnya. Kalau ditanya siapkah kita mati, pasti semua kita bilang, saya yang siap. Jangan sekarang. Kapan? Sampai orang yang udah tua saja, jangan engkau cabut nyawaku ya Allah. Takut benar dengan yang namanya mati. Tapi malaikat maut itulah malaikat yang akan mencabut ruh seseorang, siap atau tidak siap.
Nggak peduli dia jenderal, nggak peduli dia presiden, nggak peduli dia itu penguasa, nggak peduli dia orang kaya, nggak peduli dia orang miskin. Yang tahibul malakul maut akan dirampas, akan merampas malaikat maut kepada ruhnya. Ada yang dicabut di masjid, ada yang dicabut di tengah jalan, ada yang dicabut di tempat dia beraktivitas, ada yang dicabut di kampung halaman, ada yang dicabut di mana aja. Berangkat dari rumah kami dengan istri, dengan anak, berangkat sehat walafiat. Beberapa jam kemudian diinformasikan bahwa ayahku telah meninggal dunia. Enggak percaya, tadi sehat berangkat. Di tengah jalan malaikat maut mencabut nyawa orang. Tapi dirahasiakan. Waktunya kapan, tempatnya di mana, dan keadaan kita sedang apa. Karena masih tanda tanya, maka para salafus soleh, orang-orang yang soleh senantiasa dia istiqomah dengan amal kebaikan. Karena dia nggak tahu itu waktunya kapan malaikat maut akan mencabut nyawa. Tempatnya di mana dan keadaan dia sedang apa. Makanya salafus soleh sangat menyukai keadaan seperti ini. Dia senang kalau berada di masjid, dia senang kalau ada di majelis ilmu, dia senang kalau berada di majelis zikir. Dan dia senang kalau berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Karena kalau dia dicabut nyawanya tatkala dia melakukan hal yang baik seperti itu, insya Allah dia akan husnul khotimah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua kata ulama yang bijak, yang tahibudu jismah, akan merampas cacing-cacing tanah, binatang-binatang yang ada di dalam tanah kepada jisim kita, kepada jasmani kita. Ini badan kita yang kita rawat. Pagi kita minum air hangat pakai madu, kita berminum yang bervitamin, kita makan yang bergizi, dan lain-lainnya. Kita olahraga, kita mandi, kita wangi-wangi di badan kita, kita pantes-pantesin di badan kita dengan pakaian kita. Selalu kita perhatikan sarapannya, selalu kita perhatikan makan siangnya, selalu kita perhatikan makan sorenya, selalu kita perhatikan kita buat nyaman di jasmani kita. Kita perhatikan jasmani. Yuk kita pegang daging yang ada di tangan kita. Maka daging ini kelak akan jadi santapan cacing-cacing kamu. Masuk dalam lubang mata, lubang hidung, lubang mulut, lubang telinga. Kita nggak berdaya lagi. Habis itu daging yang ada di dalam tubuh. Lalu yang ketiga, yang tahibul warosahu mama. Kalau kita udah wafat, kita punya peninggalan. Ada orang wafat meninggalkan rumah, ada orang wafat meninggalkan harta yang banyak, ada orang wafat meninggalkan kebun sawah. Banyak yang dia tinggal. Tapi tak kalau dia meninggalkan alam dunia ini, apakah semuanya ikut? Enggak ada yang ikut. Enggak ada yang ikut, kecuali hanya beberapa lembar kain putih. Makanya banyak orang-orang yang soleh itu di dalam lemarinya itu udah punya kain putih. Tak kala dia mengambil jasnya, tak kala dia mau mengambil batiknya, tak kala dia mau mengambil pakaian aktivitasnya, yang dia sentuh adalah pakaian putih. Lalu dia itu berbisik, ini pakaian terakhir saya nanti, yang akan membungkus
berangkat kita meninggalkan alat dunia ini, meninggalkan kita sesuatu yang dulu bakal kita masih sehat, yang kita jaga, yang kita rawat. Itu apa yang kita sukai. Mobil kita rawat, rumah kita rawat, kebun sawah kita rawat, semua kita rawat dan kita jaga. Jangankan orang lain mengambil. Kadang anak sendiri aja ingin memiliki, kita tidak kasih. Tapi nanti kalau kita meninggal dunia, semuanya akan jadi milik mereka. Orang-orang yang bisa tinggal. Kalau anak kita soleh, mereka tidak saling bermusuhan. Justru yang mereka pikirkan adalah tetap orang tua. Seorang kakak akan mengumpulkan adik-adiknya. Wahai adik-adik, orang tua kita sudah mewariskan kita ilmu atau pendidikan. Alhamdulillah, dengan wasilah kita belajar sekian tahun, sekarang kita sudah punya pekerjaan, kita sudah punya keluarga, kita sudah punya rumah. Ayo kita pikirkan orang tua kita, adik-adik. Itu bagaimana kalau rumah itu kita jadikan rumah tahfidz, kumpul para santri yang tiap saat mereka itu membaca Al-Quran. Bagaimana kalau sawah atau kebun yang ada di kampung kita wakafkan, kita bangun masjid, biar pahalanya itu terus mengalir buat orang tua kita. Itu yang selalu dipikirkan oleh anak-anak yang soleh. Tapi kalau bukan anak yang soleh, mereka sibuk saling berkelahi memperebutkan harta peninggalan orang tua. Itu, tapi kita yang udah wafat tidak berdaya, harta itu jadi milik mereka. Yang keempat, yang terakhir, yang tahibul usomahu amalah, akan merampas orang-orang yang kita benci di dunia, orang-orang yang kita musuhi, orang-orang yang pernah kita zalimi di dunia, kepada amal pahala kita nanti. Ada orang nanti ke akhirat itu bolong pahala. Dia bolong pahala sholat, dia bolong pahala haji umroh, dia bolong pahala sedekah. Banyak pahala, berlimpah pahalanya, dan dia senang. Tapi nanti banyak orang yang mencari di mana orang yang dulu pernah memfitnah saya, mana orang yang dulu di dunia pernah menghibah saya, mana orang yang di dunia pernah menggolimi saya. Makanya nanti jangan heran ada seorang pemimpin dicari oleh rakyatnya. Nanti di akhirat ada orang kaya yang dicari oleh orang-orang miskin. Tuh, karena orang kaya itu pelit, orang kaya itu bakhil, sehingga saudara, tetangga, kiri kanan, depan belakang mereka tidak perhatikan kami. Padahal harta itu adalah titipan Allah. Sehingga banyak orang miskin itu tidak sekolah. Banyak mereka itu putus harapan sehingga menjadi melakukan perbuatan-perbuatan buruk di dunia. Karena banyak orang-orang kaya tidak memperdulikan orang-orang miskin. Maka jangan heran nanti di akhirat ada orang kaya dicari-cari sama orang miskin, ditagih pahalanya. Orang alim juga banyak nanti dicari sama orang awam. Mana orang alim di dunia padahal dia ustaz, padahal dia katanya kiai, tapi dia nggak peduli dengan kami yang ada di sekitarnya. Kami nggak bisa sholat, tapi dia nggak peduli. Kami nggak bisa baca Quran, tapi mereka nggak peduli. Kami bisa begini ini karena orang-orang alim nggak peduli dengan kami. Hati-hati, kita sama melakukan kezaliman kepada istri, kepada anak. Hati-hati,
nanti di akhirat ada seorang istri menagih pahala suami, ada seorang anak mengambil pahala orang tua, ada adik mengambil pahala kakaknya. Ibadah kita belum banyak. Ibadah kita dibandingkan dengan para sahabat belum seujung. Jangan sampai ibadah kita yang sedikit ini tapi dibagi dengan selalu menyakiti orang lain. Mudah-mudahan kita selamat nanti di akhirat dengan segala bentuk tagihan-tagihan dari orang lain yang bisa mengambil pahala kita diambil oleh mereka. Itu 4 perampas yang ulama bijak mengatakan. Pertama, malaikat maut akan merampas ruhnya. Kedua, cacing-cacing tanah akan mengambil menggerogoti daging yang ada dalam tubuhnya. Yang ketiga, ahli waris akan merampas hartanya. Dan yang keempat, orang-orang yang kita zalimi sakiti akan merampas pahala-pahalanya. Ini saja, semoga walaupun sederhana bermanfaat. Mohon maaf lahir batin apabila ada kekurangan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi ja'ala ummatahu wasata. Asyhadu an la ilaha illallah ilahan wahidah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu basyiran wa nadhiran. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Faqad qala Allah ta'ala, inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar. Aqimus shalah.